Janda. Bukan lu Jule, gak usah GR. Abu Janda, diem. Mulut lu rame banget kayak tato Yonglek, tau gak? Diem. Kalau enggak, panggil dokter, cek suhu. Cowok kalau bawel ame marah-marah biasanya pas demam doang tuh. Cek suhu buruan. Maksud gue tuh kayak slow aja, slow. Itu kan forum publik, forum umum. Sopan aja, nggak usah lu kalau ngomong pakai nada tinggi mulu. Siapa lu, Judika lu? Hah? Heran. Nih tipe-tipe orang kayak gini yang kalau ditagih utang galakan dia gini nih. Gue kalau di situ tuh lak-lakannya gue selepet, tau gak lu? Percaya sama gue. Enggak. Nyuruh-nyuruh gue aja lu Google Map lu. Hah? Berani lu nyuruh-nyuruh gue lu. Gue gak bakal percaya sama lu. Gak bakal. Gue lebih percaya abis lebaran MBG menunya Hokben, bukan lele hidup lagi. Daripada gue harus percaya sama lu. Enggak. Bisa diem gak mulutnya? Orang-orang mau perang kirim-kiriman rudal, lu mah kirim argumen yang tidak berdasar. Kesel banget. Lepas jaket lu mau kemana sih? Pakai jaket mulu mau touring lu. Gue mau sahur, astagfirullahaladzim. Gue mau puasa, ada-ada aja. Kontroversi berita hangat. Sebuah momen panas terjadi di layar televisi nasional. Diskusi yang seharusnya berjalan santai justru berubah menjadi perdebatan sengit. Dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, aktivis media sosial Permadi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda terlibat adu argumen keras dengan narasumber lain saat membahas isu Amerika Serikat. Perdebatan semakin memanas ketika masing-masing pihak saling memotong pembicaraan. Suasana studio pun mulai tidak terkendali. Nada bicara meninggi dan diskusi berubah menjadi pertengkaran terbuka di depan publik. Situasi itu membuat moderator harus turun tangan. Bahkan, momen tersebut disebut-sebut berujung pada Abu Janda diminta keluar dari forum diskusi. Peristiwa ini langsung memicu reaksi luas di media sosial. Sebagian publik menilai sikapnya terlalu emosional dan tidak mencerminkan diskusi yang sehat. Namun, di sisi lain, ada juga yang menganggap ia hanya mempertahankan argumennya. Perdebatan yang seharusnya menjadi ruang tukar gagasan justru berubah menjadi tontonan kontroversial. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini bentuk kebebasan berpendapat atau justru contoh buruk budaya debat di ruang publik? Yang pertama adalah tentang acaranya, Rakyat Bersuara. Yang mestinya Rakyat Bersuara itu kan benar-benar ruang diskusi publik yang terbuka bagi siapapun. Memang bagi siapapun. Tapi kalau misalkan dia cuma ngomong tanpa adanya data, fakta, yang akhirnya jadi hoax, jadi mengarah opini publik yang negatif, itu kan sama aja nggak benar. Apalagi gue sering menanggapi bahwa Rakyat Bersuara ini yang ditayangin di iNews ini banyak banget topik-topik yang cukup bosan. Beberapa minggu lalu sempat bahas topik ijazah Jokowi. Sekarang yang menurut gue masalah itu bukan pembahasannya, tapi narasumbernya. Sampai bahkan Bang Aiman aja sampai marah-marah, sampai bilang pengen ngusir si PA atau AJ ini dari ruang diskusi tersebut. Terus kalau misalkan kita berkomentar mengenai bagaimana respon si PA atau AJ ini dalam acara tersebut, yang menurut gue sama sekali tidak menunjukkan sikap hormat ataupun respect kepada lawan bicaranya. Lu bisa ngeliat di videonya bahwa sekelas profesor aja bisa nggak dikasih ruang untuk berbicara. Bahkan sampai dikata-katain. Menurut gua ketika lu lagi debat sama orang lain dan lu akhirnya meninggikan volume suara lu sampai bahkan lu mengeluarkan kata-kata kasar, itu menunjukkan lo kalah dalam debat. Karena dalam debat itu yang gue pelajari adalah bukan siapa yang paling tinggi suaranya, siapa yang paling banyak ngomong, tapi kalau dia bisa berbicara fakta dan data yang akhirnya bisa mengalahkan lawan bicaranya. Ya kayaknya sekarang KPI itu lagi capek banget nih, lagi nge-review program ini yang sebenarnya programnya tidak salah, tapi sayang sekali narasumbernya yang mencoreng nama baik dari acara tersebut. Undang nih orang gitu, udah mau ngomong kasar, nyebar hoax, motong pembicaraan, aneh banget cok, cuman untuk kontroversi dan rating aja. Lagian ya, argumen Bang Ferry di sini itu valid 100%. Dan statement bangsa Palestina yang pertama kali mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia itu real, bukan hoax.
Pada tahun 1944, ada tokoh besar Palestina yang bernama Syekh Amin Al-Husaini yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia berbicara lewat radio yang disiarkan ke seluruh dunia. Inilah yang memicu gelombang pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Arab lainnya. Jadi secara de facto, memang demikian. Ada juga tokoh besar Palestina lainnya yang sangat berjasa untuk Indonesia. Dia bernama Muhammad Ali Taher. Dia membantu Indonesia secara finansial, bantu lobi-lobi negara Arab untuk mendukung Indonesia. Bahkan dia memberi dukungan juga gitu kepada Haji Agus Salim gitu, sebagaimana yang Bang Ferry bilang. Pokoknya hubungan dia sama Indonesia tuh erat banget. Lu bisa baca biografinya atau baca buku yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karyanya Zain Hasan, seorang diplomat pada saat awal kemerdekaan sekaligus menjadi saksi atas jasa-jasa Muhammad Ali Taher. Jadi apakah Indonesia mempunyai utang budi kepada Palestina? Tentu saja, dan utang budi tersebut jauh lebih besar dibandingkan kepada Amerika, apalagi Israel. Mau gimana pun juga yang namanya Abu Janda itu punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Ya walaupun dia mempertontonkan sisi narsistik dia ketika dia berdebat sama orang lain, setidaknya itu bisa menjadi penilaian secara kolektif lah bagi kita yang menyimak dia. Ya termasuk si Monik itu juga, Abu Janda, si Monik dan yang lain sebagainya, itu punya hak yang sama untuk tampil di depan publik, ya. Dan dia harus tetap diundang di televisi agar ada yang jadi badut gitu loh. Kan sepi kan kalau nggak ada yang jadi badut. Makin kesini kok makin kesana ya. Ungkapan satir yang sering saya temui saat ini di media sosial. Kita hidup di era di mana layar ponsel ini seolah menghapus sekat antara ruang tamu dan ruang publik. Semua orang bebas bicara, semua orang bebas menilai. Tapi ingat, hanya karena kita punya akses untuk melihat segalanya, bukan berarti kita punya hak untuk menghakimi atau tampil tanpa etika. Peradaban yang maju bukan dilihat dari seberapa canggih teknologinya, tapi dari seberapa bijak manusia menjaga martabat di balik anonimitas. Jangan sampai jempol kita bergerak lebih cepat daripada nurani. Tetaplah beradab, sobat, meski dunia sedang kehilangan batasnya. Etika penyiaran tercoreng. Publik bukan tempatnya caci maki. Lembaga penyiaran menggunakan frekuensi publik, sehingga setiap kata yang mengudara wajib tunduk pada standar moral dan hukum yang ketat. Penggunaan kata-kata kasar dalam acara talkshow oleh siapapun narasumbernya adalah bentuk pelanggaran fatal terhadap etika komunikasi massa. Mengapa ini berbahaya? Pertama, normalisasi kekerasan atau kata-kata kasar. Ini memberikan umpatan di televisi, menciptakan kesan bahwa makian adalah hal yang wajar dalam berdiskusi. Kedua, pelanggaran P3SPS. KPI dengan tegas melarang diksi kasar, cacian, dan penghinaan yang merendahkan martabat manusia. Ketiga, kegagalan moderasi. Jika narasumber seperti figur yang kontroversial dibiarkan bicara kasar dan terus mendapatkan panggung, maka lembaga penyiaran tersebut dianggap gagal menjalankan fungsi edukasinya. Rating tidak boleh dibeli dengan harga diri bangsa. Ruang publik harus steril dari polusi bahasa demi menjaga kewarasan kolektif dan melindungi penonton di bawah umur dari pengaruh buruk. Yuk kita perbaiki kualitas penyiaran di negeri kita.